Halo pemirsa, senang sekali saya Firza Rizky dapat hadir ke hadapan Anda kali ini dalam program Aspirasi Demokrasi, di mana kita akan membahas dan akan bertemu tentunya berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh yang tentunya akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi pemilu 2024. Dan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh yang merupakan Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu untuk Pimda Sumatera Selatan Partai Kebangkitan Nusantara, yaitu Bapak Muhammad Al-Bahori. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah mau hadir berbincang bersama kita Pak Al. Ini mungkin pertama-tama kita ingin mengetahui dulu, publik pengen tahu ini mungkin background dan profil Pak Al ini seperti apa. Ya, baik. Terima kasih Bung Firza. Saya ini sebetulnya mantan birokrasi ya. Jadi kebetulan hampir 30 tahun berdinas dan mengabdi di salah satu kementerian ya, Kementerian Perhubungan. Dan pasca Purna Bakti ini coba berbisnis ya. Salah satu ngurusi gas itu ya, gas LPG, ada juga ayam pedaging gitu ya, tapi di Palembang. Nah, dalam kaitan sekarang ini dunia politisi ini bagi saya suatu dunia yang baru gitu ya. Karena kalau birokrasi kan nggak boleh. Baik. Ya, jadi insya Allah kami akan coba mengabdi ke masyarakat, tapi dalam koridor politik ya, gitu bidang ya. politik. Bidang politik ya. Baik, artinya setelah Purna Bakti dari birokrat gitu sekarang menjadi salah satu ya politisi lah, bergabung di salah satu partai. Kenapa Partai Kebangkitan Nusantara nih Pak Al nih pilihannya nih? Iya, saya lihat partai ini penuh makna dan penuh filosofi ya. Dari namanya Partai Kebangkitan Nusantara ini sebetulnya lebih kepada partai nasionalis ya. Tapi sebetulnya partai ini dibentuk oleh ide dan gagasan anak bangsa dalam rangka untuk mencoba menggali nilai-nilai luhur kejayaan Nusantara tempo dulu ya, sehingga akan dicoba sebagai inspirasi, sebagai aspirasi untuk dapat dilakukan di dalam kegiatan baik itu politik, ekonomi, pembangunan pada era modernisasi saat ini gitu, Bung Firza. Baik, artinya PKN atau Partai Kebangkitan Nusantara ini juga perdana juga ya Pak ya? Selain Pak Alnya juga perdana, ini juga perdana nih. Mungkin bisa diperkenalkan Pak, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Yang saya tahu ini nomor 9 nih dalam kontestasi pemilu 2024. Ya, alhamdulillah ya. Partai Kebangkitan Nusantara ini merupakan partai baru ya, yang kemarin sudah melalui etape yang pertama berbadan hukum, kedua etape verpak ya, dan alhamdulillah pada tanggal 14 Desember kemarin legal aspek. Partai Kebangkitan Nusantara merupakan salah satu parpol pesta politik dari 18 partai yang ada. Ya, dan alhamdulillah pas diundi kemarin dapat angka 9 itu ya. Itu berdasar undian. Iya, angka 9 ini kalau kita lihat dari aspek numerologi, numerik gitu ya, angka yang paling tinggi gitu ya. Tinggi sekali. Angka yang paling tinggi ya. Nah, nantilah kita cerita mana angka 9 itu. Baik. Ini sebelum kita ke makna angka 9, PKN sendiri ini bisa dijelaskan dulu Pak. Ini PKN sendiri ini kalau di pusat ini mungkin ada tokoh-tokoh siapa aja, mungkin pendirinya bagaimana, ini backgroundnya. Ya, sebetulnya Partai Kebangkitan Nusantara ini sudah ada dulu dibentuk ya pada tahun 2008. Oh, sebenarnya dari 2008. Tapi beda nama ya. Terus diubah menjadi Partai Kebangkitan Nusantara. Ini merupakan partai besutan dari mantan politisi muda ya, Anas Urbaningrum. Demokrat. Ya, Demokrat. Nah, hanya saat ini memang sementara waktu dinahodain oleh sahabat karib, sahabat dekatnya itu namanya Gede Pasek. Gede Pasek ya, Suardika. Gede Pasek Suardika itu. Yang jelas PKN ini ada pembeda dengan partai-partai lain. Apa bedanya? Ya, dari namanya juga sudah berbeda, Nusantara kan, ya, bukan nasional. Ya. Jadi tadi menggali potensi budaya, nilai luhur, kejayaan masa lalu,
Dulu kita kenal namanya ada kerajaan Majapahit, ya, kerajaan Sriwijaya. Kutai, ya. Salah satu juga kerajaan Sriwijaya, ya. Nah, saya ini semangat kalau bicara kerajaan Sriwijaya. Terkait angka 9 tadi, ya. Ya. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya ini dibentuk oleh Dapunda Dyang Sri, ya, pada abad ke-7, ya. Dan setelah 2 tahun kemudian, kerajaan Sriwijaya mengalami kejayaan keemasan, ya, yang dipimpin oleh suatu raja yang sangat lugas, tegas, ya, dan smart kalau bahasa kita, ya, namanya Balaputra Dewa, ya. Dan kerajaan Sriwijaya eksis di masa dia, abad ke-9, persis di angka 9, ya, di mana Sriwijaya merupakan pusat pendidikan, pusat perekonomian, perdagangan, bahkan pusat maritim yang menjelajah sampai Selat Melaka, Thailand, Muang Thai. Berarti kerajaan Sriwijaya besar sekali. Betul. Dan itu dibuktikan dengan situs-situs, ya, yang mirip dengan kerajaan Sriwijaya. Ada yang di Bangkok, Thailand, Muang Thai. Ya itu fakta itu. Nah, karena tadi yang saya sampaikan bahwa ide awal PKN ini mencoba menggali nilai-nilai luhur. Nah, apa yang menjadi keunggulan masa lalu akan kami coba sebagai inspirasi, aspirasi, motivasi untuk dapat diterapkan dalam kehidupan, khususnya di bumi Sriwijaya ini. Baik, artinya selaras ya Pak ya, Selaras, dengan ya. filosofisnya dan angka 9 itu sendiri. Ini sesuai dengan tagline acara kita juga Pak, aspirasi demokrasi. Mungkin PKN sendiri ini apa ini yang lebih ditonjolkan dalam menyerap aspirasi apa nanti yang ingin lebih diutamakan, diprioritaskan Ya, tadi di salah 2024? peran dan fungsi parpol di dalam undang-undang, ya, undang-undang partai politik, bahwa melakukan fungsi sarana sosial politik. Nah, sosial politik ini dimaknai adalah bagaimana kita bisa menjembatani, mengkomunikasikan segala aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Sumsel khususnya, ya, baik apakah itu isu aktual, isu strategis, ya, isu yang memang berkembang masif di masyarakat, itu kita coba untuk menjembatani, mengkomunikasikan untuk diambil solusinya, ya. Untuk nanti apabila PKN ini masuk di dalam kader yang masuk dalam anggota parlemen, baik itu DPR RI ataukah itu nanti di DPRD provinsi dan kabupaten kota, ya, itu salah satu perjuangan kader-kader kita. Baik. Bagaimana mencoba mendorong baik itu bidang ekonomi, politik, pendidikan, agama, dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur kejayaan masa lalu itu. Baik. Itu Bung Firza. Baik. Mungkin pengen tahu juga nih Pak, lebih konkretnya, spesifiknya solusi apa yang akan ditawarkan oleh PKN ini untuk masyarakat tentunya. Kita akan lanjutkan kembali Pak ya, Pak Alian, nanti di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Aspirasi Demokrasi. Masih bersama kami dalam program Aspirasi Demokrasi dan masih bersama Bapak Muhammad Al-Bahori. Pak Al, kita akan lanjutkan ini di segmen sebelumnya. Saya udah pengen tahu ini Pak, pasti publik juga ingin mengetahui apa ini solusi atau langkah konkret apa yang akan ditawarkan oleh PKN kepada masyarakat dalam mungkin setelah pemilu 2024 kalau terpilih nanti. Iya, baik, terima kasih Bung Firza. Partai banyak sekali, ya, yang berkontestasi pada pemilu 2024 nanti. Ada 24 yang punya narasi, punya strategi yang cukup bagus dan mumpuni, ya. Nah, PKN menawarkan bahwa PKN ini suatu partai baru, partai kebangkitan, mencoba mendongkrak nilai-nilai tadi yang saya bilang nilai luhur bangsa, tapi tidak hanya dalam bentuk abstrak, ya, narasi, tapi dalam bentuk kreasi, ya, kreasi. Nah, kalau biasanya kita kan kalau abstrak ini kan
ya ada narasi, visi, misi ya. Nah, kalau kami nanti konkret. Dan biasanya hampir setara, sesama gitu Pak. Hampir Iya, semua partai. iya. Apa nih membedakannya? Yang membedakan tadi saya bilang kita akan mencoba mengangkat fenomena di masyarakat secara konkret. Ya, secara konkret. Ya, tidak dalam bentuk narasi yang bagus, tapi dalam bentuk kreativitas yang bagus. Baik itu dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, ya kan, Sosial. bidang sosial budaya dan segala macam maupun bidang agama. Kita tahu bahwa provinsi Sumatera Selatan termasuk 20 provinsi yang boleh dikatakan terbelakang ya kemiskinan. Nah itu salah satu PR kami. Bagaimana minimal Sumsel ini dapat setara dengan provinsi-provinsi yang lain. Ya itu salah tugas berat kita ya, tapi insya Allah segala sesuatu kalau kita melakukan sesuatu keinginan dan kerja keras itulah modal utama, ya kan? Dan satu hal lagi yang saya tambahkan bahwa mungkin partai lain juga ada landasan gotong royong ya, tapi ini menjadi konsentrasi penuh kita bahwa partai ini dibentuk dengan semangat gotong royong kebersamaan, ya. Itulah fundamental landasan kita dalam berbijak, dalam bekerja agar PKN ini dapat diterima dan menarik simpatik masyarakat Sumsel khususnya. Demikian, Bung. Baik, ini tentunya kontestasi di pemilu 2024 PKN sudah memiliki banyak sekali strategi. Ya. Tapi di balik Pak Al sebagai Ketua Bapilu, Pak ya, Badan Pemenangan Pemilu juga kita dengar-dengar ini bakal nyalek juga nih Pak di Sumsel 1 ya Pak. Ya, mungkin insya bisa Allah. dijelaskan nih Pak, Ya, kontestasinya seperti apa nih? Insya Allah akan ada disuruh Ketua Pimdanya, ya Bu Lusianti, coba kamu nyalek ya, siapa tahu kan bisa berguna bagi masyarakat banyak dengan niat yang tulus ya, dengan nawet berangkat daripada untuk kepedulian masyarakat baik Sumsel maupun secara nasional, sehingga saya terbetik untuk nyalek sebagai anggota DPR RI, insya Allah mewakili Sumsel 1 ya. Untuk Sumsel dapil Pak? Ya, Sumsel 1. Dapil Sumsel 1 ada 6 kabupaten kota itu ya. Masuk Palembang, Banyuasin, Muba, Muarataru, Linggau, gitu ya. Lahan nggak itu masuk Sumsel 2? Oku ya Pak? Oku Sumsel 2. Oku. Ya. Baik. Jadi nanti mungkin bisa di spill juga nih Pak ke publik juga ini, untuk tadi kan dibilang Gede Pasya Suardika sebagai Ketua Umum PKN. Nah, untuk di Sumsel sendiri Ketua PKN-nya siapa Pak? Mungkin perkenalkan tokoh-tokohnya. Ya, kebetulan Ketua Pimda namanya ya, kalau PKN Pimda, PKN Sumsel ini dinakodai seorang ibu. Nah, ibu ini multi talenta dia ini ya. Jadi sebagai pembisnis ya, coba merambah ke dunia politik. Sebetulnya beliau ini pernah di politik juga. Nah, kebetulan sebagai pendamping hidupku juga ini Ibu Lusianti ini kan gitu. Luar biasa ya. Mungkin nanti kita next time ya, kita bakal berbicara juga nanti sama Ibu Lucy ya. Nah, mungkin Pak Al, kita balik lagi ke Dapil 1 Sumsel nih Pak. Ini gimana nih targetnya atau apa aja nih yang sudah dilakukan? Strategi apa nih untuk bisa menarik aspirasi ini? Ya, kalau keinginan target lolos ya, lolos PT ya, itu yang paling utama dulu. Yang penting partai ini lolos PT, parliamentary threshold 4%, sehingga insya Allah nanti para caleg yang lolos di masing-masing provinsi ini akan dapat duduk di posisi parlemen. Nah, tadi kan ditanyakan apa strateginya. Yes. Ya, saya kira nonsen lah kalau sesuatu tanpa strategi ya. Nah, kalau strategi secara detail ini agak rahasia ini. Takutnya dicuri nanti Pak ya. Tapi yang jelas bahwa hal yang paling utama itu, karena kebetulan background saya orang komunikasi ya. Jadi strategi komunikasi merupakan bagian yang nggak bisa dipisahkan. Baik. Ya, kalau kita bicara strategi komunikasi, ada 3 komponen utama yang menjadi landasan di dalam melakukan branding partai. Apa aja tuh Pak? Ya, kalau kita bicara mengenai caleg, mengenai kepala daerah, apakah presiden dan sebagainya ya, itu
harus masih melakukan namanya personal branding. Personal branding. Ya, dalam konteks mengenalkan apa partai PKN ini, kan, apa jualannya, apa platformnya, apa programnya, itu nanti kita kemas dalam aspek political branding. Baik. Ya, nah, yang ketiga yang tidak kalah penting, bagaimana supaya Partai Kebangkitan Nusantara ini khususnya di Sumsel dapat berkompetisi dengan parpol-parpol yang lama dan mempunyai nilai jual yang cukup bagus, ya kita akan melakukan strategi namanya political marketing. Nah, 3 hal itu sebetulnya. Personal branding, political branding, Iya, sama political marketing. Political marketing, dapat ilmu nih kita ya. Yang pasti ini kalau kita lihat Pak Al ini dari bicaranya udah siap banget nih kayaknya Insya Allah, untuk insya DPR Allah. RI ya, Sumsel 1 ini. Tapi kalau untuk melihat perkembangan mungkin Pak di perpolitikan di Indonesia saat ini Pak, menurut Bapak untuk partai-partai yang lain misalnya dengan PKN sendiri ini seperti apa ini pandangan Ya, Bapak? saya kira 2024 itu suatu tantangan yang sangat berat ya, di mana konsentrasi politik semakin tinggi. Kalau bicara kuantitas partai, ya sama dengan 2019. Kalau nggak salah, kalau 2019 ada 17 partai ya, sekarang 18 partai nama 1. Jadi Ya, memang berat. kurang lebih Bagaimana menarik simpati masyarakat tanpa kita membuat satu program yang konkret nyata, ya, tanpa memberikan suatu trust kepercayaan yang dilakukan oleh masing-masing caleg, ya rasanya sulit untuk meraih mendulang ya masa partai ya, simpatisan partai ya dalam pemilu 2024 nanti. Tapi kami yakin dan percaya, insya Allah ya tidak ada suatu kemudahan tanpa doa. Kami bekerja, berupaya, tapi doa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pak Al ini sangat menarik sekali Pak. Kita bakal lebih menggali lagi nanti nih Pak Al seputar PKN dan Pak Al sendiri ya nanti. Namun kita masih harus jeda dulu Pak Al. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Firza Rizky dalam program Aspirasi Demokrasi. Masih bersama Bapak Muhammad Al-Bahori, Pak Al dari Partai Kebangkitan Nusantara PKN. Pak Al, ini pengen tahu juga nih tanggapan Bapak sendiri terkait dengan pemilu 2024 ini. Tentunya ada aturan-aturan yang harus diperhatikan juga. Mungkin ada aturan baru juga oleh KPU sendiri. Ini tanggapan Bapak seperti apa Pak terkait dengan aturan kampanye dan lain sebagainya? Ya, saya kira kalau aturan tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Artinya ada masa kampanye, masa jeda, kan gitu ya. Saya kira itu merupakan bagian daripada kebijakan ya. Tapi yang paling penting dalam era digitalisasi saat ini ya, saya kira paradigma partai di dalam melakukan branding juga sudah banyak mengalami perubahan ya. Bukan berarti meninggalkan branding secara konvensional ya, tapi seperti PKN, salah satu strategi melakukan branding tadi adalah menggunakan 2/3 ya, 2/3 itu menggunakan media online. Oke. Ya. Platform digital. Sepertiga menggunakan media offline. Nah, satu efektivitas tingkat viralitasnya tinggi, ya, tapi tingkat pembiayanya efisien. Nah, ya. Dan kita tahu, ya, Pak, ya? Ya, kita tahu kalau media online sosial sekarang ini kan sangat masif ya. Betul. Semua masyarakat semua menggunakan handphone ya, terutama pada platform tertentu seperti Facebook, ya WA, Instagram, ya kan, Stack video, TikTok, Twitter, YouTube. Nah, inilah yang kami coba maksimalkan gitu loh. Nah, kalau dengan masifnya media sosial tentu berseliweran Pak, ada begitu banyak kadang-kadang hoax bertebaran dan juga black campaign juga apalagi jelang pemilu ini.
Tanggapan Bapak seperti apa? Itu saya kira konsekuensi logis lah ya. Apabila kita memasuki satu ruang publik, ya kan? Saya sangat terinspirasi dengan seorang Anies Baswedan, gitu ya. Kenapa? Dia tidak tumbang dengan ejekan dan tidak terbang dengan pujian, gitu ya. Konsekuensi logis lah. Tinggal bagaimana kita menjelaskan, membuat narasi yang positif di masyarakat secara lugas, secara santun, sopan. Masyarakat sekarang masyarakat pintar semua, ya kan? Udah bisa membedakan masyarakat sendiri. kritis. Pada saat ada narasi yang kita sampaikan, oh ternyata nggak seperti itu. Ya, tidak perlu kita lawan dengan isu-isu yang justru berpotensi membuat masalah baru, konflik baru kan gitu. Ya. Jadi itu sudah terjadi di PKN. Tapi saya kira saya ketawa aja. Itu biasa itu. Itu namanya namanya dinamika lah. Dinamika ya, udah pasti ya. Ini udah padahal masih setahunan lagi gitu ya. Iya. Udah banyak bertebaran itu hoax dan black campaign, apalagi mau dekat-dekat nanti. Iya. Tapi kalau untuk Pak Al sendiri sebagai caleg gitu untuk Sumsel ya Pak ya, Sumsel 1, kita pengen tahu juga ini. Apalagi mengingat tadi Bapak kan bilang filosofis angka 9 gitu ya. Iya. Pasti optimis bakal lolos. Pengen tahu juga nih Pak, untuk di Sumsel sendiri ini apa nih yang menjadi concern Bapak nih? Ya, sebagai jadi wakil rakyat. angka 9 ini angka yang amat unik, yang istimewa, yang kata sebagian budaya ya mempunyai kekuatan tersendiri. Ya kan gitu mana angka 9. Kalau kita bicara dalam negeri ya, lokal lah ya. Jawa, kita kenal dengan namanya Wali Songo. Ya, yang pertama kali menyebar agama Islam di Pulau Jawa. Nah, kalau kita ngomong Jawa, itu ada 2 suku kata, Sangsakerta. Jim, ya kan? Itu kalau dibobot nilainya 3. Wawu, bobotnya 6. Jadi kalau 9. digabung Jawa, 9. Nah, tadi Sriwijaya udah saya sampaikan kan. Zaman keemasan Sriwijaya 9 ya. Nah, yang paling menarik lagi kalau kita perhatikan, ada salah satu organisasi agama yang terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama. Nah, setuju. Simbolnya apa? 9 bintang. Ya. Ya. Dan ada salah satu juga partai yang cukup eksis 2 periode. Kita kenal namanya Demokrat. Yes. Ya, SBY sangat concern, senang sekali menggunakan simbol angka 9. Ternyata pada saat kita lihat, oh ini hari yang sangat bersejarah buat SBY. Lahir tanggal 19, bulan 9, tahun 1949. Nah, kalau Cina, Feng Shui ya, kita kenal dengan namanya 9 naga. Ya kan? Dibuktikan dengan berbagai ornamen, arsitektur, pasti ada naga. Itu melambangkan kekuatan dan kemenangan. Nah, insya Allah nanti PKI ini akan kuat, dan kekuatan itulah yang melandasi dapat takdir dari Allah SWT. Kita akan menang dalam berbagai baik itu pada tingkat Pileg maupun nanti pada tingkat pilkada maupun pilpres nanti ya 2029 gitu lah ya. Demikian Bung Fizak. Pilegnya sendiri kan Pak, ini Bapak sebagai caleg gitu ya. Pengen tahu juga nih apa yang akan menjadi concern Bapak nih untuk Sumatera Selatan khususnya kalau Bapak nanti terpilih sebagai wakil rakyat. Kalau saya mengambil dari sisi normatif agama ya, aku nggak mau terlalu banyak menjabarkan. Ada 3 hal apabila saya memang dipercaya oleh masyarakat Sumsel, ya, maupun secara nasional gitu ya. Pertama, kalau nanti amanah menjadi caleg yang amanah, yang juga sebagai sarana lebih mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, saya meyakini takdir. Takdir insya Allah kalau memang takdirnya bagus, memang dari Allah insya Allah, ya apapun lah ya, kun payakun kata Allah insya Allah jadi. Nah, yang ketiga ini yang tidak kalah penting. Apa? Menjadi manusia khairunas anfa'uhum linnas. Berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Peduli terhadap semua komponen bangsa gitu ya. Ya, tadi dalam berbagai aspek, apakah itu bidang pendidikan, bidang ekonomi, sesuai yang menjadi domain saya selaku anggota legislatif apabila terpilih nanti sesuai dengan komisi-komisinya ya. Nah, inilah media perjuangan yang nantinya perlu dilakukan dalam rangka untuk
keberpihakan kepada masyarakat luas. Baik, tadi Bapak menyindir soal takdir. Saya yakin nggak ada kebetulan. Mungkin memang ditakdirkan angka 9 gitu Pak ya, akan mungkin bisa membantu. Terus juga di sisi lain tadi Bapak mengatakan untuk yang ketiga, poin ketiga itu paling penting bermanfaat pastinya. Dengan Bapak backgroundnya saya lihat di birokrasi juga, tadinya sekarang baru mau terjun di dunia politik, pasti dengan background itu akan sangat membantu dan mempermudah mungkin Pak ya untuk kinerja ke depannya. Jadi kalau kita berbicara mengenai background itu penting, ya. Kalau dunia birokrasi itu adalah dunia konseptual dan konkret, ya. Dunia politik, ya, agak abstrak, ya. Nah, apabila perpaduan ini menjadi disatukan, ya, jadi mempunyai obsesi, misi yang bagus, tapi didukung oleh konseptual yang bagus. Dengan narasi yang bagus, insya Allah akan menjadi baik. Kombinasi yang pas gitu ya Pak ya. Baik Pak Al, ini sayang sekali kita sudah berada di penghujung waktu kita Pak untuk kebersamaan kita. Mungkin terakhir Pak Al mungkin bisa diberikan closing statement nih untuk pemirsa kita nih Pak. Ya, ada 2 closing statement saya ya. Pertama bahwa saya sangat mengharapkan para kader-kader Partai Kebangkitan Nusantara, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, ya, di mana saya sampaikan tadi bahwa azas kebersamaan kekeluargaan menjadi landasan utama. Mudah-mudahan para kader ini solid semangat, ya, semua dilandasi dengan rasa kebersamaan, ya, komunikasi itu menjadi hal yang harus dilakukan sehingga apa yang menjadi misi, visi, obsesi PKN di Sumsel ini akan dapat direalisasikan dengan maksimal dan dapat terwujud. Iya, nah, dalam konteks eksternal bagi masyarakat banyak, Sumsel, ya, yakinlah Partai Kebangkitan Nusantara ini merupakan wadah aspirasi bagi masyarakat luas, ya, baik itu tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan maupun pedesaan. Kami sangat responsif, reaktif, ya, dalam melihat gejala fenomena sosial, ya, yang ada di masing-masing dapil, dan akan kami lakukan dengan berbagai aksi nyata, ya, kreativitas yang tinggi dalam rangka untuk memberikan solusi pemecahan masalahnya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Al Muhammad Al-Bahori, ya, Ketua Bapilu untuk PKN Pimda Sumatera Selatan yang sudah bergabung dan berbincang bersama kami di sini. Dan demikian pemirsa program Aspirasi Demokrasi, saya Firza Rizky mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.